Ya pemirsa Garuda TV, jumpa kembali bersama saya Dewi Sulistia dan saya Reza Imelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung per September 2025 menurun di 0,34 poin menjadi 9,66% dibandingkan Maret 2025 yang masih di angka 10%. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Handoko meninjau langsung kondisi jembatan Waibungur yang berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyati resmi menjalani hukuman penjara setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri. Ya pemirsa, Provinsi Lampung mencatat capaian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung per September 2025 menurun 0,34 poin menjadi 9,66% dibandingkan Maret 2025 yang masih di angka 10%. Capaian ini tentu istimewa karena sepanjang sejarah baru kali ini kemiskinan Lampung tembus 1 digit. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution saat merilis berita resmi statistik di Aula BPS Provinsi Lampung, Kamis 5 Februari 2026 menyampaikan Lampung resmi memasuki era kemiskinan 1 digit, sebuah tonggak sejarah baru dalam pembangunan sosial ekonomi daerah. BPS menjelaskan penurunan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai indikator ekonomi yang membaik. Pada September 2025, indeks harga konsumen IHK Lampung tercatat sebesar 108,51 atau naik sekitar 8% dibandingkan tahun dasar. Inflasi yang relatif terkendali berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga. Berpendapatan rendah selain itu, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan 3 tahun 2025 mencapai 5,4% yang berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan serta peluang kerja. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tercatat meningkat sebesar 4,89%, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin menggeliat. Dari sektor pedesaan, nilai tukar petani NTP Lampung yang tercatat 127,62 pada awal Februari 2026 menjadi indikator positif kesejahteraan petani. Daya tukar petani yang masih tinggi menunjukkan adanya potensi peningkatan pendapatan petani yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di wilayah desa. Secara jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2026 tercatat 860,13 ribu orang. BPS menegaskan angka ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di pedesaan tercatat 10,88%, sedangkan di perkotaan di 7,37%. Menariknya, penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan menunjukkan tren yang signifikan. Tak hanya dari sisi persentase, kualitas kemiskinan di Lampung juga menunjukkan perbaikan. Indeks kedalaman kemiskinan P1 menurun dari 1,539 menjadi 1,228, menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang keluar dari kemiskinan semakin besar. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan P2 juga membaik, turun dari 0,344 menjadi 0,242. Penurunan ini mengidentifikasikan semakin homogennya kondisi pengeluaran rumah tangga miskin, serta meningkatnya efektivitas program bantuan sosial yang disalurkan. BPS menegaskan bahwa seluruh indikator ini memberikan gambaran positif mengenai profil kesejahteraan masyarakat Lampung. Penurunan kemiskinan, membaiknya kualitas hidup penduduk miskin, serta menyempitnya ketimpangan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah ke depan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memimpin rapat optimalisasi aset daerah melalui inovasi layanan, jasa, serta penguatan skema kerjasama di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Kamis 5 Februari 2026. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Inspektur Provinsi, para staf ahli Gubernur, Asisten Administrasi Umum, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjelaskan dalam rapat Gubernur Mirza meminta agar seluruh OPD mampu menghadirkan inovasi sekaligus memetakan potensi aset yang dimiliki. Marindo mengungkapkan nilai aset pemerintah Provinsi Lampung saat ini mencapai hampir 19 triliun rupiah. Besarnya nilai aset tersebut seharusnya dapat memberikan kontribusi nilai ekonomi bagi daerah guna pendapatan asli daerah PAD, khususnya di tengah keterbatasan fiskal dan keterbatasannya ruang APBD. Kondisi fiskal terbatas, pendapatan daerah juga terbatas. Karena itu pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam rapat tersebut, Gubernur Mirza berdiskusi langsung dengan seluruh OPD dan meminta masing-masing kepala OPD memaparkan inovasi serta rencana optimalisasi aset yang dimiliki. Peningkatan pemanfaatan aset lanjut Marindo tidak hanya melalui skema sewa semata. Pak Gubernur memimpin rapat bersama semua kepala OPD memastikan bahwa semua OPD harus dapat punya inovasi dalam rangka memaksimalkan potensi aset yang ada. Kita ketahui bahwa nilai aset Provinsi Lampung cukup besar, hampir mencapai 19 triliun ya. Dan data aset yang ada tuh harusnya bisa mampu menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah kita situasi keterbatasan fiskal, APBD kita juga terbatas pendapatan daerah, maka pemanfaatan aset ini menjadi salah satu solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Pak Gubernur tadi berdiskusi dengan semua OPD, menyampaikan inovasi-inovasinya sama kepala OPD. Semua bersemangat untuk bisa memastikan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada. Tidak hanya berbicara soal menyewakan aset, tapi bagaimana menciptakan nilai tambah dari sisi ekonomis melalui kerjasama pemanfaatan kementerian dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar nilai ekonomi bisa tumbuh bersama. Marindo menambahkan sebagian aset Pemprov Lampung telah mulai dioptimalkan ke depan. Sebagian skema pemanfaatan akan terus dikaji secara mendalam, termasuk melalui benchmarking dan kunjungan ke daerah lain untuk memperoleh referensi pengelolaan aset yang lebih efektif. Salah satu contoh pemanfaatan aset yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pengelolaan UMKM Center di Pekorwai Halim, Bandar Lampung. Aset tersebut tidak hanya disewakan, tetapi dikelola secara kolaboratif melalui penguasaan kepada badan usaha milik daerah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Lampung untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pembenahan tata niaga komoditas dan penguatan ekonomi desa. Rapat koordinasi penguatan kinerja komoditas strategi digelar Kamis kemarin. Dihadiri langsung Gubernur Rahmat Mirzani Jausal dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Efrianto. Menurut Gubernur Mirza, kerjasama dengan Bank Indonesia sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dalam rangka mendampingi Pemprov Lampung meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Gubernur Mirza meminta Bank Indonesia mendampingi bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, sekaligus menjaga kesinambungan agar pertumbuhan benar-benar berdampak pada kemakmuran masyarakat Lampung. BI telah melakukan pemetaan dan memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemprov Lampung terkait sektor-sektor yang perlu dibenahi. Sejak tahun 2025, pihaknya mulai memetakan berbagai persoalan yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur mengaku sudah mulai membenahi permasalahan yang menjadi polemik sehingga pertumbuhan selama ini belum maksimal. Ya, alhamdulillah hari ini kami rapat koordinasi dengan Bank Indonesia di BI. Kami minta
dari beberapa waktu lalu bagaimana mendampingi pemerintah Provinsi Lampung, terutama dalam fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan, menjaga keseimbangan, bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bisa maksimal dalam menjadikan kemakmuran bagi masyarakat Lampung. Ada beberapa rekomendasi beliau melihat, memotret, dan mengajukan rekomendasi terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Lampung bersama BPD. Salah satu fokus utama pembenahan adalah tata niaga komoditas strategis seperti gabah, singkong, jagung, cabai, dan komoditas pangan lainnya yang berpengaruh terhadap inflasi. Hasil pemetaan akan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di tingkat desa. Selain itu, Pemprov juga menaruh perhatian pada penguatan kelembagaan dan sistem produksi, khususnya pada komoditas kopi dan jagung. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epianto, mengatakan BI berperan sebagai advisor pemerintah daerah dalam menguatkan ekonomi. Sesuai tugas, BI memberikan masukan bagaimana memperkuat pertumbuhan ekonomi Lampung. Menurut Bimo, strategi utama yang ditempuh adalah memperkuat sektor pertanian sebagai lapangan usaha utama di Lampung. Saja pijakannya, yang salah satu strategi yang diambil adalah bagaimana memperkuat lapangan usaha utama Provinsi Lampung, dalam hal ini lapangan usaha pertanian, karena dukungannya yang demikian besar. Namun demikian, lapangan usaha pertanian agrikultura primer itu juga punya risiko ataupun cukup rentan terhadap misalnya perubahan cuaca ekstrim. Nah, gimana kemudian ini komoditas pertanian itu bisa lebih rentan, produktivitasnya lebih tinggi, dan juga memberikan nilai tambah, tidak hanya komoditas yang habis kemudian dikonsumsi, tapi juga komoditas yang bisa diolah atau produk-produk turunannya. Dia menilai penguatan komoditas pertanian sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. Terkait proyeksi ekonomi, Bimo optimis pertumbuhan ekonomi Lampung dapat meningkat jika tidak terjadi gejolak signifikan. Jika ada volatilitas tinggi, pertumbuhan ekonomi Lampung bisa 5,5 hingga 6%. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung tancap gas membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menghadiri desiminasi Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu lalu. Pemerintah Provinsi Lampung tancap gas membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri diseminasi Badan Usaha Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam forum, Wagub Jihan membawa sekaligus memperkenalkan program unggulan Pemprov Lampung, Desaku Maju, sebagai strategi konkret mendorong desa menjadi motor penggerak ekonomi dan pembangunan daerah. Diseminasi BULD DPD Republik Indonesia sendiri membahas keputusan DPD RI nomor 33, DPRD RI nomor 3 tahun 2024 hingga 2025 tentang hasil pemantauan rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait tata kelola pemerintahan desa. Menurut Jihan, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar regulasi desa tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar implementatif di lapangan. Desa adalah garda terdepan pembangunan, karena itu kebijakan dan regulasi yang mengatur pemerintah desa harus disusun secara tepat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ia menekankan Pemprov Lampung menjadikan desa sebagai fokus utama pembangunan melalui program Desaku Maju. Pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi desa, peningkatan infrastruktur desa, percepatan penurunan angka kemiskinan hingga hilirisasi produk unggulan desa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV.
yang pertama dan paling hangat. Informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi jembatan Waibungur yang berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 5 Februari 2026. Kunjungan ini menjadi angin segar bagi masyarakat. Setelah penantian panjang terkait pembangunan jembatan vital penghubung antar wilayah setempat. Dalam kunjungan ini, Menteri PU juga memerintahkan kepada pihak terkait untuk membangun tanggul sepanjang 10 km. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi jembatan Waibungur yang berada di Desa Kalipasir, Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 5 Februari 2026. Kunjungan ini menjadi angin segar bagi masyarakat setelah penantian panjang terkait pembangunan jembatan vital penghubung antar wilayah setempat. Menteri PU mengatakan akan fokus terlebih dahulu untuk mengatasi luapan air sungai yang menjadi penyebab banjir. Tahapan pertama, muara sungai harus dibersihkan dari tumpukan sedimen. Dirinya memerintahkan bagian teknik sungai mencari cara paling cepat untuk melakukan pembersihan sedimen. Di sini sebetulnya kemarin sesuai arahan Pak Presiden, saya ditelepon Pak Seska pagi kemarin, Pak Presiden ada atensi karena kan banyak masyarakat mengeluh nih. Ini sudah berapa tahun sih mangkrak, mungkin 8 tahun, 10 tahun kali ini mangkrak, saya juga nggak tahu, ada masalah hukum kan, jadi mangkrak lah. Awalnya itu ada keluhan masyarakat, Pak Presiden tahu, kemudian memerintahkan Seskap untuk menginstruksikan saya segera mengatasi ini. Jadi saya harusnya hari ini jadwalnya ke Aceh harusnya, tapi saya mampir dulu sebentar ke sini, saya datang. Ya kebetulan saya datang, kalau nggak datang saya nggak tahu, tapi cuma ada masalah jembatan, ada masalah juga di sungai, mesti saya bereskan juga. Selanjutnya, kementerian juga akan membangun tanggul penahanan sepanjang 10 km, sehingga sedimen atau lumpur tidak balik lagi ke muara sungai. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan, khususnya menjadikan pembangunan jembatan Waibungur sebagai salah satu prioritas nasional. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri beserta seluruh rombongan. Dan kami ucapkan juga Bapak Presiden, alhamdulillah niki gerak cepat luar biasa. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih karena ini adalah keluhan yang bertahun-tahun masyarakat sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dan kami sampaikan selalu, kami tidak bisa sendirian, tetap ini adalah kolaborasi atas arahan Bapak Presiden. Menurut Ella, keberadaan jembatan Waibungur memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah pedesaan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke PLTU Tarahan, Lampung Selatan untuk memastikan keandalan pasokan listrik di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan ini, Legislator Senayan menyoroti ketergantungan Lampung terhadap pasokan listrik dari Sumatera Selatan, serta mendorong percepatan transisi energi hijau. Dalam pengawasan di PLTU Tarahan,
Komisi 12 menemukan bahwa kebutuhan listrik Lampung saat ini mencapai 1,3 gigawatt. Sementara produksi lokal baru sekitar 900 megawatt. Sisanya masih disuplai dari sistem interkoneksi Sumatera bagian selatan. Ketergantungan ini dinilai beresiko, terutama jika terjadi gangguan jaringan di wilayah Sumatera Selatan. Terlebih, jaringan transmisi ke Lampung saat ini masih menggunakan 150 kV dan dinilai perlu ditingkatkan hingga 275 bahkan 500 kV agar lebih andal. Anggota Komisi 12 DPR Republik Indonesia, Sugeng Suparwoto, menegaskan listrik ini bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok yang wajib hadir di setiap rumah tangga. Tingkat elektrifikasi Lampung memang sudah 99,8%, namun masih ditemukan satu sambungan listrik digunakan beberapa keluarga. Kedepan, setiap rumah tangga ditargetkan memiliki sambungan mandiri dengan daya minimal 1.300 watt. Komisi 12 mengadakan kunjungan spesifik ke Lampung. Terlebih khusus kita menjalankan pengawasan, fungsi pengawasan ya, terhadap PLTU pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan. Jadi kami tadi diskusi panjang lebar, utamanya tentang kehandalan listrik di Lampung. Kita tahu Lampung memerlukan kurang lebih 1.300 mega atau 1,3 gigawatt, tetapi listrik di Lampung sendiri itu kurang lebih hanya 900 mega saja. Selebihnya adalah di Catu Daya dari Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Jadi kurang lebih 400 mega dari Sumatera Selatan. Nah, ini ada keuntungan kelebihan kekurangannya. Jadi dengan sangat tergantung tadi, maka apa yang terjadi di Sumatera bagian selatan itu ya sangat berpengaruh di Lampung. Misalnya apa? Misalnya kalau terjadi gangguan-gangguan di Sumatera bagian selatan, termasuk yang menyangkut jaringan ke Lampung, ya terganggu. Nah, inilah karena di samping itulah termasuk jaringannya itu baru dengan menggunakan 150 kV ampere saja. Nah, idealnya memang ditingkatkan juga jaringannya sampai ke 275 atau bahkan 500 kV ampere. Sugeng Suparwoto juga menekankan pentingnya komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi sesuai Paris Agreement dan target net zero emission 2060. Lampung dinilai memiliki potensi besar energi baru terbarukan, khususnya panas bumi yang mencapai 800 megawatt. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, menargetkan perluasan pasar wastra Lampung dan produk UMKM lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga global. Komitmen tersebut disampaikan Batin Wulan saat menghadiri pembukaan ajang pameran kerajinan terbesar di Indonesia, Inascraft 2026, yang digelar di Jakarta International Competition Center, Rabu 4 Februari 2026. Menurut Batin Wulan, keikutsertaan Dekranasda Lampung dalam pameran berskala nasional ini bukan sekedar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing UMKM daerah. Inacraft bukan hanya etalase budaya, tetapi strategi pemasaran. Produk Dekranasda Lampung saat ini sudah masuk pasar nasional dan mulai menembus pasar internasional, termasuk busana muslim yang diperkenalkan ke Arab Saudi. Batin Wulan menilai Lampung memiliki potensi besar di sektor fashion dan kerajinan berbasis budaya. Hal tersebut diperkuat oleh dominasi pelaku UMKM perempuan yang berperan strategis dalam menggerakkan ekonomi keluarga, sekaligus ekonomi daerah. Batin Wulan juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung UMKM lokal dengan cara sederhana, namun berdampak luas, yakni membeli dan menggunakan produk buatan dalam negeri, khususnya produk khas Lampung. Pameran Inacraft 2026 yang berlangsung hingga 8 Februari 2026 menghadirkan lebih dari 1.000 stand dari berbagai daerah di Indonesia, mengusung tema menjelajahi dan merayakan pengusaha perempuan di bidang kerajinan Inacraft tahun ini, menyoroti peran strategis perempuan dalam pengembangan industri kria, tekstil, dan produk kreatif berbasis kearifan lokal.
Dalam partisipasinya, Dekranasda Lampung menghadirkan perwakilan dari 8 kabupaten kota dengan beragam produk wastra dan kerajinan unggulan, mulai dari kain tapis Lampung hingga aneka produk kria UMKM, ditampilkan sebagai representasi kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Lampung. Kain tapis Lampung yang dipamerkan merupakan wastra autentik khas Lampung yang dikenal dengan sulam benang emas dan motif serat nilai filosofi. Selain tapis, berbagai produk fashion, aksesoris, serta kerajinan tangan turut melengkapi partisipasi Lampung di ajang nasional tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Informasi lainnya pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mulai bergerak membela rekannya yang saat bertamu ke kantor Dewan. Keempat, ban mobilnya dikempesi oleh oknum anggota DPRD Provinsi Lampung berinisial AR. BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mendesak pihak terkait agar memproses secara hukum dan etik terhadap oknum anggota Dewan AR secara transparan dan objektif. Disangsi tegas sesuai dengan tingkat pelanggaran. Partai politik tempat AR bernaung juga diminta profesional dan tegas jika tidak mau ditinggalkan rakyat. Oknum anggota DPRD Provinsi Lampung AR dari fraksi PDI Perjuangan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Lampung. Diduga dengan sengaja mengempiskan ban mobil milik seorang mahasiswi yang terparkir di lingkungan DPRD Lampung. Atika Febriati, mahasiswa Universitas Bandar Lampung, mendatangi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung, melaporkan tindakan AR pada 19 Januari 2026 yang dengan sengaja mengempiskan keempat ban mobil milik korban yang terekam jelas kamera CCTV. Ketua Badan Eksklusif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, BEM FHUBL Alvin Sanjaya, mengatakan tindakan oknum anggota DPRD Provinsi Lampung AR tersebut sangat mencoreng wajah Dewan. Menurut Sanjaya, peristiwa tersebut mencerminkan adanya krisis etika publik di kalangan wakil rakyat yang makin membenarkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Dewan. Wakil rakyat diamanahkan menyuarakan kepentingan publik, namun oknum anggota DPRD Provinsi Lampung AR malah berperilaku bertentangan dengan nilai moral, etika, dan prinsip integritas. Kata Sanjaya, pengempisan ban mobil milik mahasiswi UBL yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Provinsi Lampung menjadi contoh nyata dari perilaku yang tidak pantas. Atas kejadian tersebut perlu adanya penegakan etika yang objektif, tegas dan transparan terhadap anggota DPRD yang bersangkutan. BEM FHUBL mendesak pihak terkait memproses hukum dan etik secara transparan serta objektif, disangsi tegas sesuai tingkat pelanggaran. BEM FHUBL berharap peristiwa tersebut menjadi momentum bagi DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan pembenahan internal dan meningkatkan integritas lembaga demi menjaga kepercayaan publik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyati resmi menjalani hukuman penjara setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri pada Kamis 5 Februari 2026.
Penahanan Sri Kandi PDI Perjuangan ini diiringi aksi damai dari para pendukungnya. Sebagai bentuk dukungan, saat ini Supriyati harus menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Kalianda. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyati, resmi menjalani hukuman penjara setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri pada Kamis 5 Februari 2026. Penahanan Sri Kandi PDI Perjuangan ini diiringi aksi damai dari para pendukungnya. Supriyati tiba di lapas Kalianda sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Didampingi jaksa pelaksana, kuasa hukum, serta pihak keluarga mengikuti proses registrasi dan pemeriksaan administrasi. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Kalianda Imade Suamba mengatakan pihaknya telah menerima Supriyati sebagai narapidana hasil eksekusi kejaksaan. Seluruh berkas fisik perkara telah diterima dan saat ini pihak lapas tengah mempelajari kelengkapan administrasi, termasuk perhitungan masa pidana agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan terpidana. Sementara itu, penahanan Supriyati diiringi aksi damai dan isak tangis para pendukungnya. Aksi ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Supriyati yang telah resmi menjadi terdakwa. Merik Hapid, Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Selatan yang juga rekan satu partai terdakwa, mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Kalianda dan kepolisian yang telah memberikan ruang kepada pendukung dan keluarga terdakwa menggelar aksi damai. Semua tugasnya nanti yang tiap hari ngurusin orang sakit, bedah rumah, nanti saya ambil alih. Saya sebagai anak dan pimpinan DPR, ya kan? Dan hari ini saya berterima kasih kepada Kejaksaan yang telah memberikan ruang kepada kami untuk perlakuannya secara baik, dan hari ini juga kepada kepolisian dan kepada tentara yang telah menjaga ini, karena ini adalah pelepasan dan Bu Supri akan menjalankan sebagai orang yang taat hukum, orang yang terlibat hukum akan menjalankan, dan hari ini akan. Kasus bermula dari dugaan penggunaan ijazah paket C palsu oleh Supriyati saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Perkara kemudian bergulir ke meja hijau hingga akhirnya Majelis Hakim menyatakan Supriyati terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis pidana. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Supriyati dijatuhi pidana pokok 1 tahun penjara dengan subsidiar 4 bulan kurungan. Eksekusi dilakukan setelah upaya hukum kasasi yang diajukan terpidana dinyatakan ditolak. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan, Garuda TV, Hari Apriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, mantan Bupati Lampung Timur periode 2021 hingga 2024, Dawam Raharjo, dituntut hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan. Di persidangan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang pada Kamis sore, jaksa menyatakan terdakwa terbukti korupsi pembangunan pagar rumah dinas bupati hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 3,8 miliar dari nilai anggaran 6,9 miliar. Pengadilan Tipikor Tanjung Karang kembali menggelar sidang perkara korupsi pembangunan pagar rumah dinas Bupati Lampung Timur dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Para terdakwa adalah Dawam Raharjo, mantan Bupati Lampung Timur, Mahdor selaku Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU, Sarwono Sanjaya selaku konsultan, dan Agus Cahyono, Direktur Perusahaan Penyedia Proyek. Dawam Raharjo dijatuhkan tuntutan penjara 8 tahun 6 bulan dengan denda 300 juta, subsidiar 6 bulan, uang pengganti 3,5 miliar, lebih subsidiar 4 tahun 3 bulan. Sarwono Sanjaya dituntut 7 tahun 6 bulan, denda 300 juta, subsidiar 6 bulan, tidak dibebankan uang pengganti. Agus Cahyono dituntut 8 tahun dengan denda 300 juta, subsidiar 6 bulan dengan uang pengganti 193, subsidiar 4 tahun kurungan penjara. Mahdor dituntut 8 tahun denda 300 juta, subsidiar 6 bulan dengan uang pengganti 66 juta, subsidiar 4 tahun. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta perbuatan terdakwa sudah menimbulkan kerugian negara. Hal meringankan para terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa Dawam selama 8 tahun 6 bulan. Kalau untuk
Sarwono, terdakwa 7 tahun 6 bulan. Disampaikan JPU, para terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 karena di tahun 2026 pertanggal 2 Januari sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sehingga ditetapkan pasal Junto 603 KUHP 2023. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda nota pembelaan terdakwa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik. Peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung bertindak tegas terhadap oknum penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak berizin. Polda Lampung mengumumkan penetapan tersangka terhadap Direktur PT Barokah Wisata Mandiri atau Basmatur berinisial BW atas dugaan penipuan jemaah umroh di wilayah Lampung Tengah. Sedikitnya 10 jemaah menjadi korban dengan kerugian ratusan juta rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung bertindak tegas terhadap oknum penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang tidak berizin. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, didampingi Wadir Krismus Polda Lampung, AKBP Yusriandi Yusrin, menjelaskan bahwa praktik ilegal ini telah merugikan banyak masyarakat yang berniat melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah melaporkan adanya ketidakpastian keberangkatan sejak Desember 2024. Tersangka BW melalui perusahaannya menawarkan paket umroh dengan harga menggiurkan dan telah menerima setoran uang dari para jemaah. Tersangka mengumpulkan uang dari masyarakat, namun hingga waktu yang ditentukan, jemaah tidak kunjung diberangkatkan. Tersangka secara berulang kali memberikan janji palsu dan menunda waktu keberangkatan dengan berbagai alasan. Berdasarkan hasil penyidikan dan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, terungkap fakta bahwa PT Barokah Wisata Mandiri tidak terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang sah. Jadi perkara ini terjadi pada tahun 2024 di wilayah Silodadi, Kecamatan Morejo, Lampung Tengah. Kita berhasil mengamankan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, inisialnya BW. Ya. Kemudian terkait dengan peran dari tersangka, di mana tersangka mendirikan menggunakan perusahaan
PT Barokah Wisata Mandiri sebagai kedok, ya. Jadi ini tip-tip ya untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh tanpa izin, sehingga seolah travel umroh tersebut legal. Ya. Ini lumayan banyak juga korbannya yang tidak berangkat umroh. Ya. Tercatat sebanyak 10 orang jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai 299 juta. Jumlah ini dikhawatirkan masih bisa bertambah seiring dengan pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tersangka kini terancam hukuman berdasarkan Pasal 124 JO, Pasal 117 Subsidiar, Pasal 122 JO, Pasal 115 UU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2023. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju resmi meluncurkan Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli atau SIMULI. Sebuah platform marketplace pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlangsung di Aula Raja Basah Kantor Bupati Lampung Selatan pada Kamis 5 Februari 2026. Peluncuran aplikasi Lokapasar berbasis e-commerce menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal secara transparan, inklusif, dan akuntabel. Platform SIMULI dikembangkan oleh Persoroda Lampung Selatan Maju melalui kerjasama resmi dengan PT Brilian E-Commerce Berjaya. Sistem ini dirancang sebagai marketplace digital yang aman dan terpercaya, serta selaras dengan prinsip tata kelola pengadaan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto, Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju Baikuni Akasanjaya, Direktur PT Bismarket, serta unsur Porkopinda Lampung Selatan. Direktur Utama Perseroda Lampung Selatan Maju Baikuni Akasanjaya menjelaskan SIMULI merupakan tindak lanjut atas rekomendasi KPK agar pemerintah daerah memanfaatkan sistem elektronik dalam proses belanja, khususnya untuk pengadaan bernilai kecil hingga menengah. Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa SIMULI merupakan wujud penggabungan identitas lokal dengan inovasi teknologi dalam membangun ekonomi daerah yang modern dan berdaya saing. Program SIMULI menyasar 3 kelompok utama, yakni aparatur pemerintah sebagai pelopor penggunaan produk lokal, pelaku UMKM sebagai penyedia barang dan jasa yang terintegrasi sistem, serta masyarakat luas yang ingin mengakses produk unggulan ulun Lampung asli. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kusnunia Calim atau Nuni resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung, periode 2026 hingga 2030. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Prosesi pelantikan digelar serentak bersama seluruh Ketua DPW PKB se-Indonesia di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Kusnunia Calim atau Nuni resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung, periode 2026 hingga 2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Usai pelantikan, Nuni dijadwalkan segera mengukuhkan kepengurusan DPW PKB Provinsi Lampung, periode 2026 hingga 2030. Agenda akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Akademi Politik Kebangsaan bagi jajaran pengurus baru. Dalam kepengurusan kali ini, selain pengurus harian DPW PKB Lampung akan mengukuhkan lebih dari 100 pengurus bidang yang terbagi ke dalam 30 bidang strategis. Formasi tersebut disiapkan sebagai kekuatan organisasi dalam menghadapi pemilihan umum 2029 mendatang. Nuni menegaskan susunan kepengurusan periode ini dirancang untuk menjawab target besar partai pada pemilu mendatang. Seluruh pengurus akan bergerak bersama untuk memenangkan pemilu 2029.
Target PKB adalah menjadi peraih suara terbanyak atau setidaknya menempati posisi kedua di Provinsi Lampung. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI itu menambahkan dengan dukungan sumber daya pengurus yang memadai, kualitas kader sesuai bidangnya, disiplin organisasi, serta semangat kebersamaan, PKB Lampung optimis mampu meningkatkan perolehan suara secara signifikan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia, saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.